dari buku The Criminology of White Collar Crime yang saya resum dari halaman 175 sampai 195 yang berjudul Kejahatan Kerah Putih dari Perspektif Peluang. Apa sebenarnya kejahatan kerah putih itu? Seperti diketahui, Sutherland 1949 mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dan status sosial yang tinggi selama masa penjajahannya. Penjabat pemerintah di semua tingkat otoritas telah mengabaikan bahwa kejahatan kerah putih membutuhkan perhatian serius. Meskipun salah jika mengatakan bahwa kejahatan kerah putih sekarang menjadi prioritas utama, petugas penegak hukum akan sama salahnya untuk mengatakan bahwa itu telah diabaikan. Sejak awal 1970-an, lembaga penegak hukum di semua tingkat pemerintahan telah melakukan inisiatif yang menargetkan berbagai bentuk kejahatan kerah putih. Jadi, kami menangkapnya sebagai kejahatan kerah putih secara luas diakui sebagai bentuk kejahatan yang penting dan serius. Kemudian, perspektif peluang. Tampaknya tidak perlu untuk menunjukkan bahwa peluang harus ada sebelum kejahatan dapat dilakukan. Dapat dikatakan bahwa kejahatan telah terjadi menyiratkan bahwa peluang kejahatan ada sebelum dilakukannya pelanggaran. Kejahatan kerah tidak melakukan kontak fisik langsung antara target dan pelaku. Dalam penipuan telemarketing misalnya, para telemarketer tidak pernah berada di hadapan korban secara fisik. Sebaliknya, penelpon mengandalkan jaringan telepon untuk menghubungkan mereka ke target mereka. Dari Coyne 1991. Dari argumen yang dikemukakan dalam tulisan ini dapat ditarik 5 kesimpulan umum yang kami rangkum di sini. Yang pertama, semua bentuk kejahatan kerah putih memiliki struktur peluang. Yang kedua, struktur peluang bervariasi menurut jenis kejahatan kerah putih. Yang ketiga, teori inti kriminologi lingkungan, teori aktivitas rutin, teori tujuan kejahatan, dan pencegahan kejahatan situasional berlaku untuk kejahatan kerah putih dan dapat digunakan untuk menganalisis struktur peluang. Dan keempat, pengendalian dan pencegahan kejahatan kerah putih tergantung pada pengetahui prosesnya melakukan kejahatan ini, bagaimana kejahatan kerah putih dilakukan. Dan yang terakhir, metode yang tepat untuk mempelajari kejahatan kerah putih harus mampu menerangi proses dan studi kasus cocok untuk memenuhi persyaratan ini. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.